Nah, hingga pada akhirnya semenjak kelas 3 SMA itu, saya hanya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya hanya mengelompokkan dua orang di dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah orang yang datang dengan segala kebaikan dan pujiannya untuk kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang datang dengan segala motivasi dan juga pecutan untuk kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Akhirnya pada saat setelah menjelang lulus SMA, saya mengalami sebuah kegalauan yang besar. Karena pada saat saya menjalani sebagai seorang siswa kelas 3 IPA, saya karena dengan kemampuan yang pas-pasan masuk IPA itu tadi, akhirnya saya bingung nih harus pilih pilihan apa. Sementara kedua orang tua saya memberikan sebuah perkataan bahwa kamu boleh kuliah tapi harus di jurusan yang oke gitu. Jadilah saya pada saat itu, meskipun saya sedang deg-degan dan segala macam apakah saya lulus atau enggak, dan secara kebetulan pada saat saya lulus SMA itu adalah kali pertama ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional bahwa mulai tahun itu ada angka minimal untuk kelulusan. Pada saat itu akhirnya saya hanya galau saja selama menunggu pengumuman, dan akhirnya saya nggak mengambil bimbingan sama sekali untuk mengikuti SPMB pada saat itu. Dan jurusan yang saya ambil pun lumayan oke. Bisa dibayangin nggak, pada saat saya lulus SMA mau ke kuliah itu, jurusan pertama saya ambil adalah kedokteran, jurusan kedua hubungan internasional, dan jurusan ketiga adalah ilmu komputer. Nggak ada yang grade-nya rendah sama sekali saat itu. Dan akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, tidak diterimalah saya pada saat saya mengikuti SPMB. Dan akhirnya bisa dipastikan selama setahun saya nganggur. Tapi tidak mau berhenti sampai di situ saja. Pada saat itu saya mengikuti kursus yang ada di Blitar, kursus desain grafis gitu. Karena saya beranggapan bahwa kalau misalkan saya bisa mendesain dan segala macam, itu akan jadi nilai lebih buat saya gitu. Dan juga ditambah lagi saya termasuk karakter orang yang agak narsis ya. Jadi kayak desain foto-foto sendiri seperti itu awalnya. Kemudian setelah itu saya mengambil kursus desain grafis. Saya minta kepada orang tua saya untuk dibelikan 1 unit komputer saat itu. Jadi agar saya ada kegiatan di rumah. Pun juga saat itu saya juga sempat kasihan. Jadi ibu saya pribadi pun sering gitu bercerita bahwa anak lanang kok gak kuliah, gak kerja kayak. Jadi selama setahun, bayangkan, setiap kali ketemu dengan orang belanja, ibu saya selalu diberikan perkataan seperti itu. Kemudian ibu saya akhirnya bercerita ke saya, yang akhirnya itu juga membuat saya akhirnya harus berpikir, wah, sepertinya memang kehadiran orang-orang ini dihadirkan dalam hidup saya supaya saya benar-benar bisa menjalani ini semuanya dengan baik gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan, saya punya sebuah pemikiran bahwa saat itu pokoknya saya harus kuliah di yang tempatnya negeri, tapi tempatnya ada di Blitar, dan saya bisa nyambi bekerja. Akhirnya saya pada tahun kedua itu saya ngambil PGSD. Kenapa PGSD? Ini ada beberapa pilihan, ada beberapa alasan juga. Jadi pada saat selama setahun nganggur tuh saya sering membantu teman-teman saya seangkatan di SMA dulu untuk membuat tugas-tugas atau paper atau makalah mereka dengan membuka usaha jasa pengetikan. Jadi sebenarnya excellence-nya dimulai dari pada saat saya membuka jasa pengetikan untuk mereka gitu, membuatkan makalah dan segala macamnya. Kemudian setelah itu saya dinyatakan diterima di PGSD, dan tentu menurut saya pada saat saya diterima di PGSD pun ini juga merupakan sudah jalannya Tuhan gitu, bahwa ya memang mungkin jalan saya ada di sini. Karena selain itu pun juga kedua orang tua saya pun juga sering banget gitu bilang bahwa ini lowongan guru lagi banyak nih, udah jadi guru aja gitu. Karena satu hal yang saya petik dari maksud dari kedua orang tua saya adalah, meskipun mereka seorang wira swasta ya, mereka nggak kepingin gitu anak-anaknya nanti jadi wira swasta yang seperti mereka, yang mungkin gajiannya bukan pada saat yang tetap, kemudian mendapatkan jaminan di masa tua seperti itu. Jadi mereka kepinginnya kedua orang tua saya ini, mereka kepinginnya anak-anaknya jadi pegawai negeri aja gitu, yang istilahnya gajinya sudah pasti. Nah, akhirnya singkat kata pada saat saya menjalani kuliah sebagai seorang guru SD, ada beberapa hal lucu juga pada saat saya menjalani kuliah sebagai guru SD. Sebenarnya pada saat mulai semester pertama, saya itu mendapatkan semester kedua,
pada saat semester kedua itu saya mendapatkan beasiswa. Tapi jahatnya saat itu saya tetap ngomong sama orang tua saya bahwa sebenarnya ini nggak dapat beasiswa, jadi uang dari mereka itu tetap saya minta gitu loh. Nah, namun saya gunakan untuk seperlunya, jadi untuk nambah alat komputer lah, untuk modal apa-apa dan segala macam. Saya adalah karakter orang yang tidak bisa diam memang dari dulu. Jadi saya tergolong sama orang yang kalau misalkan pas lagi diem itu paling nggak bisa, jadi harus ada aja apa gitu yang dikerjakan. Masa-masa kuliah saya jalani dengan penuh sukacita karena meskipun bergaul dengan anak-anak di bawah usia saya, karena kan saya sempat berhenti 1 tahun ya. Jadi pada saat itu saya mulai menemukan jati diri saya gitu, bahwa ya ini adalah saya seorang Andres gitu yang punya sifat dan karakter seperti ini, punya bakat yang seperti ini gitu. Ada satu teman namanya Tina pada saat itu dekat sekali gitu dengan saya. Jadi dengan apapun gitu saya bercerita dengan dia. Bahkan sempat pada saat uang kuliah dari orang tua saya belum turun, si Tina ini yang pura-pura telepon ke rumah gitu bahwa harus bayar buku ini itu, padahal semua buku saya itu sudah dibayarkan oleh beasiswa itu gitu. Lucu banget kalau inget cuman itu. Deket dengan dosen-dosen yang sampai saat ini masih sering berhubungan, deket dengan anggota Sivitas Akademika kampus kayak gitu. Sempat menjadi putra kampus. Terus kemudian pada saat lulus D2 akhirnya saya ditarik oleh pihak SD di mana saya magang mengajar saat itu untuk menjadi guru honorer di situ. Nah, dan pada saat saya menjadi seorang guru honorer dan siangnya kuliah ini sebenarnya adalah saya bisa menyebut bahwa petualangan hidup saya dimulai gitu. Saya paginya saya bisa mengajar siswa, kemudian sorenya saya kuliah, malamnya saya ngasih les private gitu sama anak-anak SD. Dan bisa dibayangkan juga bagaimana saat itu saya harus mengajar anak kelas 1 SD dengan segala hiruk pikuk dan keribetannya seperti itu. Membuat saya belajar juga bahwa dalam dunia kerja itu ternyata memang tidak semuanya lantas akan sesuai dengan yang kita harapkan atau kita bayangkan. Dari pengalaman hidup saya belajar juga bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, seperti contohnya ini tadi. Namun sebenarnya bisa menjadi catatan, yang bisa menjadi catatan buat kita atau buat saya sendiri. Pada saat saya menjalani profesi sebagai guru SD itu pun sebenarnya gaji saya juga tidak minus-minus banget gitu. Cuman memang mungkin dengan beban kerja yang jam kerjanya sekian panjang, yang akhirnya membuat saya memang harus switch gitu ke profesi yang lain. Karena memang tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya saya bukan tipe orang yang bisa duduk diam di belakang meja, kemudian taat pada birokrasi atau peraturan yang yang sudah dibuat atau harus dipatuhi seperti itu. Jadi saya adalah tipe orang yang selalu mengeksplor apa keinginan saya, kemudian mewujudkannya saat itu juga gitu. Dan akhirnya sambil kuliah 2 tahun, sambil juga menjadi guru honor 2 tahun, pada saat itu saya memutuskan untuk fokus ke excellent. Nah, kita akan mulai berbicara tentang awal mula dari excellent. Jadi pada saat itu saya berpikir usaha apa yang bisa saya jalankan di Blitar ini yang sekiranya nanti akan bisa berjalan gitu, yang sesuai juga dengan kemampuan saya. Sebenarnya ini lahir dari hobi saya mengoleksi kertas undangan awalnya. Jadi saya tuh kalau misalkan orang tua saya dapat undangan yang bagus atau siapa yang dapat undangan bagus tuh selalu saya simpen, saya koleksi gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencoba menjadikan project dari teman SMA saya saat itu untuk membuat undangannya. Saya ingat namanya Erna. Pada saat itu saya bikin undangan dan saya masih harus warawiri dari Blitar ke Malang untuk menjilid spiral saat itu, karena model undangannya jilid spiral saat itu. Kemudian setelah itu berkembang lagi ke teman-teman yang lain yang akhirnya kalau orang Jawa bilang getok tular ya. Itu getok tular, ada omongan dari mulut ke mulut. Kemudian akhirnya pada saat itu kami mencoba mengerjakan beberapa proyek yang baru, kemudian membawa warna baru di dalam dunia atau dalam sebuah event perkawinan ya. Kami hadir dengan wajah baru. Excellent ini yang menyediakan kebutuhan di bidang pernikahan.
Kenapa saat itu saya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pernikahan itu adalah, menurut saya setiap orang pasti akan menikah, dan menurut saya setiap orang pasti akan punya hajat. Dan hajat mereka ini kan macam-macam, mulai dari khitanan, terus kemudian punya baby, kemudian ulang tahun dan segala macam, yang pada akhirnya itu yang menginspirasi saya untuk benar-benar bisa menjalankan apa yang saat ini sedang saya usahakan ini dengan baik gitu. Dan akhirnya karena saya menganggap saya lebih cocok atau passion saya lebih pada dunia usaha ini, akhirnya pada saat saya lulus S1, saya dinyatakan lulus S1 PGSD, pada saat itu saya langsung bilang kepada kepala sekolah SD saya pada saat itu untuk resign. Jadi mohon maaf Ibu, saya mungkin akan lebih berkonsentrasi ke usaha yang saat ini sedang saya jalani. Mohon maaf sekali saat ini saya belum bisa bantu-bantu di SD ini, dan saya menyatakan diri untuk resign. Setelah resign, ada beberapa tantangan yang harus saya lakoni pada saat itu, karena di Blitar ini adalah sebenarnya kotanya sudah lumayan maju, cuman beberapa bahan yang kami gunakan untuk produksi undangan dan souvenir ini tidak begitu banyak saya dapatkan. Dan pada saat itu pula pun kedua orang tua saya belum mensupport saya 100%. Kayak masih diambang mereka antara percaya atau tidak saya bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Awal usaha saya dibantu oleh tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah. Ada Mbak Wahyuni yang rumahnya di depan rumah. Kemudian ada saudara dan saudari bapak saya yang ikut bantu di sini untuk mengerjakan souvenir itu gitu. Saya berusaha mencari supplier souvenir, mulai dari pengrajin souvenir dan segala macamnya yang ada di luar kota ini. Kemudian pada saat itu kebetulan saya punya hubungan yang baik dengan kakak kelas saya yang tadi sudah sempat saya ceritakan. Pada saat itu Bapak Bupati Blitar pada masanya itu Bapak Heri Nugroho menggelar resepsi pernikahan untuk anaknya, Mas Wima. Saya masih ingat banget. Dan pada saat itu beliau mempercayakan untuk packaging souvenir VIP-nya kepada kami, kepada Excellent ini. Nah akhirnya bisa dilihat dong pada saat kami mempackaging souvenirnya, itu adalah suatu kehormatan bagi kami kan. Dan ini pun atas rekomendasi dari kakak kelas saya yang dulu tuh duduk di sekprinya Bupati pada saat itu, Mbak Wahyuni namanya. Nah kemudian dari situ beberapa orang mulai mengenal kami. Pejabat-pejabat mulai mengenal kami, pejabat dari luar kota mulai mengenal kami, hingga akhirnya setelah Bapak Heri Nugroho itu yang mantu adalah Bapak Harpianto, which is beliaunya adalah seorang kepala dinas PU pada saat itu. Kami masih ingat sekali, kami dipercaya untuk menggarap souvenirnya dan undangannya. Pada saat itu akhirnya terkerjakan juga undangan dan souvenir itu, dan akhirnya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang kami. Hingga akhirnya goalnya itu pada saat Bapak Rianto yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar, beliau mempercayakan untuk pemesanan undangan dan souvenir mantu putrinya yang kedua, kalau tidak salah kurang lebih sejumlah 11.000 pada saat itu, dengan segala hiruk pikuknya. Tapi itu adalah sebuah momen di mana kedua orang tua saya ini benar-benar akhirnya percaya gitu. Oh, ternyata usaha yang dijalani sama anak saya ini bisa berjalan gitu. Nah, jadi setelah momen Pak Rianto memberikan kepercayaan kepada kami itu, akhirnya kami terbiasa untuk memproduksi undangan dan souvenir dalam skala yang besar. Akhirnya setelah saya mendapatkan kepercayaan dari kedua orang tua saya juga, karena itu menurut saya adalah momen terpenting juga dalam hidup saya, akhirnya saya mengembangkan Excellent ini untuk bisa ke souvenir-souvenir yang berbau perusahaan. Jadi kita membranding beberapa item souvenir kami seperti bank, terus kemudian toko dan segala macamnya. Dan akhirnya kami memutuskan juga untuk merekrut beberapa tim tambahan untuk memperkuat kami di bidang produksi seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu karir saya di dunia MC pun juga turut mulai bisa berkembang, karena pada awalnya saya membawakan sebuah acara dari bos saya. Jadi saya dulu tuh pernah ikut job freelance di salah satu studio foto yang ada di Blitar.
dan itu bosnya lagi married. Kemudian saya diberikan kepercayaan untuk MC di situ, dan itu adalah pengalaman saya yang pertama MC acara wedding, dan acaranya orang Cina, dan juga dia langsung model weddingnya itu yang internasional gitu. Pada saat itu saya sempat minder gitu, saya sempat takut apakah saya bisa menjalani ini semuanya gitu. Cuman karena kebaikan beliau itu, terima kasih Cewenda kalau misalkan Cewenda nonton, saya dicarikan beberapa referensi untuk kayak gini loh, kalau acara wedding Cina itu kayak gini, wedding yang internasional tuh seperti ini, dan seperti itu. Akhirnya saya laluilah di situ, dan mulai dari situ juga nama saya mulai dikenal sebagai seorang pembawa acara di Blitar ini. Kesempatan mulai terbuka lebar untuk saya bisa mengembangkan kemampuan saya di bidang MC. Selain itu, saya harus mengkondisikan kondisi di rumah bahwa saya saat ini sedang menjalankan sebuah usaha yang saya rintis dari bawah, yaitu Excellent ini, dan semuanya berjalan dengan beriringan. Bagaimana menyikapi orang yang tidak suka? Ya, tadi saya sebenarnya dalam hidup saya ini, prinsip saya itu cuma satu. Hanya ada dua tipe orang dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah orang yang tidak suka dengan saya, itu saya menamakannya dengan orang yang akan memberikan motivasi maupun pecutan hidup untuk saya. Dan yang kedua adalah orang yang baik dengan saya, itu berarti dia adalah orang yang akan selalu mendukung saya gitu. Beberapa kali pernah saya mendapatkan sebuah masalah gitu, misalkan contohnya saya yang seorang muslim kemudian membawakan sebuah acara dan saya berdandan ala Sinterklas atau Santa Claus gitu. Saya harus diberikan beberapa omongan yang menurut saya itu tidak pantas. Terus kemudian sebagai seorang pendatang baru di dunia MC, ada yang seharusnya kostumnya sepakatan pakai ini tapi pakai itulah dan segala macam, itu sudah pernah saya jalani. Kalau misalkan orang yang nggak suka, berarti mereka tuh sebenarnya memberikan kita sebuah dorongan untuk menjadi yang terbaik gitu. Bagaimana memimpin tim-tim yang ada di Excellent ini, yang ada kurang lebih 25 orang ini dengan background-background yang berbeda, itu adalah legowo ya, karena at first kita mesti tahu gitu bahwa mereka datang dari latar belakang yang berbeda, dari orang tua, dari keluarga, dan dari lingkungan yang menurut saya sangat berbeda gitu. Disitulah sebenarnya tantangan saya selama ini, selain tantangan saya untuk bagaimana memasarkan produk saya ini gitu. Bagaimana membuat mereka itu bisa solid, bagaimana membuat mereka itu bisa mengerti satu sama lain, bagaimana membuat mereka itu bisa menjadi satu bagian anggota tubuh yang utuh gitu. Jadi kalau misalkan tangannya yang sakit ya mata ikut menangis, kalau misalkan kepalanya pusing dan segala macam, semuanya ikut merasakan. Saya kepingin seperti itu. Ya memang bisa dibilang tidak mudah, tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu semua akan bisa berjalan dengan lancar. Pun juga saya yakin semua tim yang saat ini berada di sekitar saya, mereka adalah orang yang bisa mengerti dan mau diajak untuk maju. Oleh karena itu pun makanya saya sering memberikan kepercayaan kepada mereka. Seperti itu. Hal-hal yang membahagiakan dalam hidup adalah ketika apa yang kita perbuat atau ketika apa yang kita usahakan ini bisa berkenan di hati orang lain. Selain itu, saya adalah tipe orang yang bisa dibilang perfeksionis ya. Jadi saya selalu adalah tipe-tipe orang yang memperhatikan detail dari apapun itu gitu. Dan saat itu semuanya bisa tercapai sesuai dengan keinginan atau angan-angan saya, menurut saya semua itu akan bisa berjalan dengan begitu benar dan menimbulkan kepuasan tersendiri dalam hidup saya. Hal-hal yang memalukan dalam hidup saya, pada saat jadi saya pernah pada saat itu ada momen nge-MC gitu. Pas udah last minute banget, ketahuan nih bahwa ternyata celananya tuh belum kebawa, dan saya MC di luar kota saat itu di Kediri. Akhirnya karena ada tim yang sigap, makanya dia langsung beli celana di mall, langsung kita pakai gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari dunia MC sendiri itu adalah pernah gitu pada saat saya nge-MC, pas udah opening, saya berjalan ke tengah bersama dengan partner MC saya tidak melihat bahwa di situ ternyata ada ceceran dari
busanya bubble itu dan saya jatuh di situ. Saya jatuh di atas panggung, kemudian celana saya robek, tapi saya dipaksa untuk tetap harus tersenyum gitu karena ada kamera yang menyorot ke wajah saya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak terlupakan. Kalau dari Excellence sendiri, momen yang tidak terlupakan atau mungkin sedikit tidak mengenakan bagi saya pernah. Jadi pada saat itu ada satu customer yang datang ke Excellence, mereka mempercayakan barangnya pada kami untuk kami kemas gitu. Namun pada saat barang itu diambil, pada akhirnya si barang itu ternyata cacat gitu. Nah, salahnya kami harus mengakui juga bahwa kami tidak mengecek pada saat barang itu datang gitu. Pas pada saat setelah diserahkan kepada customer, ternyata barang itu ada cacat. Dan akhirnya dengan segala kemampuan saya bernegosiasi dan segala macam, akhirnya saya tuker barang itu. Kenapa saya tidak mau lagi untuk menjadi seorang guru adalah karena saya beranggapan passion saya bukan di situ lagi gitu. Saya sudah enjoy dan sudah nyaman menjalani peran saya sebagai seorang wirausaha di Excellence ini dan juga sebagai seorang MC. Makanya saya takutnya kalau misalkan saya nanti memaksakan diri untuk menjadi seorang guru SD, takutnya saya hanya akan menjalaninya sebagai pekerjaan yang harus saya jalani tanpa rasa suka terhadap pekerjaan itu di dalamnya. Jadi saya lebih memilih ke Excellence ini yang sudah sesuai dengan passion saya. Cita-cita, kalau ditanya tentang cita-cita, sebenarnya saya dari dulu tuh tidak punya spesifik cita-cita. Kalau misalkan anak-anak kecil ditanya pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen jadi apa, saya nggak punya cita-cita khusus seperti itu. Yang jelas pada saat saya masih kecil itu, saya punya cita-cita itu bisa pegang uang banyak. Makanya saya kalau misalkan ditanya saya pengen jadi apa, pengen jadi pegawai bank gitu. Selalu kalau ditanya seperti itu. Mungkin dari semua yang saya bayangkan pada saat saya masih kecil itu sudah tercapai ya. Mulai dari saya menjadi dikenal oleh mungkin banyak orang, terus kemudian menjalankan Excellence ini, punya usaha, terus kemudian pernah juga bikin fashion show dengan produk-produk saya, kemudian menjadi seorang singer di panggung meskipun cuman ala-ala. Jadi saya bisa dibilang setiap apa yang saya inginkan dalam hidup saya ini bisa tercapai seiring dengan berjalannya waktu. Dan kalau misalkan ingin dicapai saat ini, sebenarnya ya saya hanya ingin bahagia. Saya ingin bahagia, kedua orang tua saya bahagia, keluarga saya bahagia, tim-tim yang ada di belakang saya semuanya merasakan kebahagiaan gitu. Itu aja sih, sederhana sebenarnya kemampuan ataupun hal-hal yang saya inginkan lainnya untuk saat ini gitu. Karena saya sedang tidak kepikiran untuk kepingin hal apa lagi gitu. Saya ingin Excellence sama karir saya ini berjalan dengan seiring semuanya, kayak gitulah. Intinya saya ingin bahagia, tim-tim Excellence ini bisa bahagia, tiap hari mereka bisa makan, mereka bisa kasih makan keluarganya dengan banyaknya orderan yang ada di Excellence. Itu saja. Tantangan saya pada saat saya mengembangkan Excellence ini sebenarnya bisa saya bagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama, bagaimana saya harus menyelesaikan tantangan secara intern, dan yang kedua bagaimana saya menyelesaikan tantangan secara ekstern. Dari intern sendiri, tantangannya adalah bagaimana saat itu saya meyakinkan kedua orang tua saya bahwa Pak, Bu, ini adalah passion saya di sini gitu. Ketika saya bekerja sesuai dengan passion saya pasti akan bisa menjalaninya dengan baik gitu. Itu adalah tantangan pertama saya sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah pada saat saya harus dihadapkan dengan tim yang tadi sudah kita bahas, bahwa dengan berbagai macam background yang saat ini ada pada mereka, saya harus bisa menyatukan visi dan misi untuk bisa membuat Excellence ini secara bersama-sama milik mereka, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan tantangan yang dari luar atau ekstern, saya berusaha untuk meyakinkan customer bahwa memang jangan hanya melihat barang itu dari harganya gitu. Apalagi tempat Excellence ini kan berada di dalam ya, bukan di jalur tengah kota yang sangat mudah untuk dijangkau sama customer-customer gitu. Jadi saya berusaha untuk membranding Excellence ini dengan baik. Saya berusaha untuk memberikan edukasi kepada customer bahwa
jangan lagi kita melihat barang ini hanya dari harganya, tapi kita juga melihat dari kualitasnya seperti itu. Berbagai perjalanan atau berbagai pengalaman ini pun saya gunakan sebagai sebuah acuan gitu. Bagaimana menyelesaikan tantangan untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, selama ini yang saya gunakan adalah belajar dari pengalaman yang ada. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang ingin memulai sebuah usaha yang sesuai dengan passionnya. Yang pertama, kita harus yakin sama diri sendiri dulu. Ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita perbuat, dan ketika kita sudah yakin dengan apa yang akan kita jalankan, maka semua itu akan bisa berimbas dengan baik terhadap apa yang akan kita jalankan tersebut gitu, apapun jenis usahanya. Kemudian jadilah seorang pribadi yang terbuka menerima kritik, terbuka menerima masukan, terbuka untuk menerima pembelajaran dari siapapun itu. Kemudian jadilah orang yang tidak kaku, istilahnya sangat bisa berimprovisasi dengan siapapun orang, meskipun itu customer atau siapapun itu. Ucapan terima kasih yang mungkin bisa saya ungkapkan pada saat ini tentu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidup saya dengan begitu asik, dengan berbagai macam permasalahan problema kehidupannya, dengan berbagai kejutan-kejutan menariknya selama hidup saya. Pada akhirnya saya harus dipertemukan dengan tim saya dengan segala keunikannya gitu. Saya harus dipertemukan dengan beberapa pekerjaan saya dilahirkan dalam satu keluarga yang sejak kecil mungkin bapak dan ibu saya ini selalu memberikan pendidikan yang keras gitu sama anak-anaknya. Dulu mungkin saya sempat mengeluh ya, cuman saat ini saya bisa mensyukuri hal tersebut, karena kalau tanpa didikan yang keras dari orang tua saya tidak akan mungkin bisa berada pada titik ini sekarang gitu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan selain kepada orang tua dan keluarga tadi, tentunya kepada semua sahabat-sahabat dekat saya, kepada semua customer kami yang saat ini baik yang sudah order ataupun yang repeat order ataupun mau yang akan order, semua customer, semua teman-teman vendor, saya ingin ucapkan terima kasih sekali sudah ikut membangun sebuah karakter yang saat ini berada pada diri saya, sudah ikut memberikan pembelajaran hingga saya bisa selalu belajar dalam setiap kali proses kehidupan saya. Terima kasih sekali lagi. Juga terima kasih untuk semuanya saja orang-orang baik yang ada di sekitar saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.